Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan saat ini kita akan kembali mencoba bergabung dengan salah seorang relawan Indonesia dari Global Peace Convoy, Rahendro Heru Bowo yang tadi sempat terputus. Mas Heru, selamat sore waktu Jakarta, selamat siang waktu Tunisia. Selamat siang waktu Tunisia, Tasya. Baik. Iya, silakan Mas Heru, bagaimana kondisi di sana? Ini orang-orang yang berkumpul di belakang Anda ini bagian dari relawan yang akan berangkat besok atau seperti apa? Baik, Tasya. Jadi saya masih berada di Gedung Kesenian Kota Tunis, Tunisia. Di sini baru saja tadi dilaksanakan press conference oleh Steering Committee Global Sumut Flotilla. Nah, di sini masih banyak warga Tunisia dan juga wartawan ya dari berbagai luar negeri yang masih mungkin mengumpulkan informasi mengenai kegiatan kami nantinya. Baik, Mas Heru, dengan kejadian kapal yang diserang oleh kapal tanpa awak semalam, besok teman-teman tetap akan berangkat sesuai jadwal ya? Baik, atas kejadian tadi malam sampai saat ini kami juga belum menerima informasi ya apakah ada penundaan lagi, karena sebelumnya kan sudah terjadi satu kali penundaan yang rencananya semula akan berangkat tanggal 7, kita berangkat pada tanggal 10 besok dan sampai saat ini belum ada informasi lagi dari Steering Committee. Kami para delegasi masih menunggu ya, masih menunggu di penginapan kami masing-masing dan kami masih saling sharing ya satu sama lain, mempersiapkan diri apa saja yang nanti dibawa, apa saja nanti yang dipersiapkan kita akan untuk kita berlayar nanti. Oke, kalau teman-teman relawan komunikasinya dengan Mas Heru inginnya seperti apa? Apakah memang benar-benar ingin berangkat besok atau masih juga memantau apakah ini cukup aman untuk dijalani besok? Ya, kami sebagian besar 30 delegasi yang rencananya akan berangkat besok, kami masih optimis ya. Kami masih semangat, insya Allah mudah-mudahan kami siap berangkat menuju jalur Gaza melalui perairan Mediterania nantinya ya. Insya Allah kami masih siap. Oke, Mas Heru, kalau boleh tahu secara umum ini rencananya kan karena tadi kita sudah berbincang dengan Duta Besar RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, yang sudah mengatakan bahwa ini akan melewati 4 negara dan menempuh 8 hari perjalanan. Mungkin bisa diceritakan dari teman-teman relawan persiapannya seperti apa untuk menuju ke Gaza? Ya, sampai saat ini sih kami masih mempersiapkan diri dengan mungkin kita masih ada training ya sambil mengisi waktu, training tentang keselamatan, bagaimana nanti di kapal jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin nantinya kami sakit, nah kita mempersiapkan apa aja obat yang kita bawa, lalu jika ya amit-amit ya nanti kita telah mendekat ke Israel, pihak Israel masuk ke kapal kita sudah persiapkan diri bagaimana yang kita lakukan nanti, kita masih terus sharing ya, begitu Tasya. Oke, Mas Heru mungkin bisa diberi gambaran pelatihannya, pelatihan apa dan siapa yang memberikan pelatihan? Oke lah, yang memberikan latihan itu dari pihak Steering Committee ya, dari panitia Global Sumut Flotilla. Seperti kemarin misalkan ada kejadian yang terjatuh, yang patah tulang, lalu bagaimana pertolongan pertamanya, apa yang kita berikan, terus bagaimana yang mengalami mabuk laut ya, mabuk laut, nanti apa saja yang kita harus lakukan, pertolongan pertamanya, apa saja obat yang kita berikan. Lalu kendala-kendala lainnya di kapal, ya kurang lebih seperti itu, Tasya. Baik, 30 orang ini kalau boleh tahu siapa saja gambaran orang-orangnya, Mas Heru? 30 orang ini kita dari relawan ya, dari NGO-NGO dan juga beberapa rekan media yang ikut akan ke Gaza nanti. Oke, baik. Mekanisme penyerahan bantuannya nanti di Gaza akan seperti apa? Dan bagaimana nanti menembus blokade Israel di Gaza, Mas Heru? Ya baik Tasya, jujur kita belum sampai briefing ke sana ya, karena masih banyak kemungkinan yang terjadi ketika kita mendekat ke perairan Gaza, karena Steering Committee sendiri belum memastikan apa yang akan terjadi nanti, tapi kita sudah diberi tahu jika kita memang berhasil menembus blokade Israel, kita sampai di Laut Gaza,
kita dihimbau agar tidak turun dulu di kapal. Kita standby di kapal dulu demi keamanan kita begitu. Nah, dari kapal nantinya mungkin kami akan berupaya memberikan bantuan. Mungkin bantuan itu kita masukkan ke dalam plastik, kita bungkus dengan kedap udara, kita ada masukan seperti itu kita buang ke laut, mungkin nanti sampai di Gaza. Kalau itu kita tidak bisa turun ya, gitu Tasya. Oke, berapa banyak dan apa saja kira-kira secara umum yang dibawa bantuan yang dibawa 5 kapal ini, Mas Heru? Yang pasti makanan dan obat-obatan, Tasya, juga ada beberapa tim medis nanti yang akan ikut di kapal bersama kita. Jadi kita sih berharap warga Gaza bisa menghampiri kita, bisa datang satu-satu ke kapal kita mengambil kebutuhan mereka begitu Tasya. Oke, jadi ada beberapa skenario ya, Mas Heru. Apakah Ya, itu betul, akan banyak di skenario yang akan terjadi ya. Iya, apakah itu akan di laut atau kemudian bisa cukup dekat menyentuh Gaza dan turun? Itu teman-teman sudah siap dengan berbagai skenario itu ya? Betul, ya kita sangat siap. Insya Allah doakan kami yang akan berlayar ke sana, semoga misi kami ini berhasil menembus blokade Gaza dan membuka jalur bantuan dari berbagai negara biar bisa masuk ke Gaza. Ya. Kalau misalnya kemudian memang bisa menembus blokade, Mas Heru, rencananya akan berapa lama di sana dan bagaimana mekanisme untuk keluar dari wilayah Gaza? Berdasarkan informasi yang kami terima ya mungkin sekitar 2 atau 3 hari kita berada di sana ya. Seperti itu. Tapi kemungkinan itu juga bisa berubah. Kita nanti melihat kondisi di lapangan di sana di perairan Gaza begitu kan. Oke, ada mungkin harapan dari pemerintah Indonesia untuk relawan-relawan yang saat ini sudah siap berangkat besok, Mas Heru? Ya harapan dari pemerintah karena kita juga sudah beberapa kali berdiskusi ya dengan pihak kedubes. Ya pihak kedubes juga berharap bahwa misi perdamaian kita ini karena kita mengusung misi perdamaian non-violence ya tanpa kekerasan, kita tidak bawa senjata, kita tidak akan melakukan kekerasan, kita tidak akan melawan ya jika nanti tentara Israel masuk ke kapal kita akan pasrah ya begitu. Ya, jadinya ya pemerintah mungkin melalui kedubes berharap kita dapat kembali lagi ke Indonesia dengan selamat begitu. Oke, tapi Mas Heru dan teman-teman mengamati tidak bagaimana perkembangan eskalasi di Gaza karena memang ada pernyataan terbaru dari Benjamin Netanyahu kemarin bahwa dia akan meningkatkan eskalasi serangan dan bahkan memperingati penduduk Gaza untuk segera meninggalkan Gaza. Betul, memang kami juga mendengar pernyataan dari pemerintah Israel. Tapi kami tetap optimis ya melakukan misi kami, misi perdamaian, dan kami juga berharap ya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Kami berharap ya bisa aman sampai di sana begitu, Tasya. Oke, baik. Terakhir Mas Heru mungkin mau kirim salam buat keluarga di Indonesia. Apa kata-kata yang ingin disampaikan mungkin? Baik. Pemirsa, kami dari 33 delegasi yang akan berangkat menuju perairan Gaza, kami mohon doanya terutama keluarga saya ya mohon doa dan dukungannya. Kita sampai dengan saat ini masih dalam kondisi baik ya, hanya saja beberapa dari kita ada yang sakit flu ya. Nah, jadi kita berharap doanya terus supaya kita nanti selamat, kita kuat di kapal karena cukup panjang perjalanan nanti kita mengarungi lautan ya, mungkin sekitar 5 atau 6 hari. Begitu, jadi kita mohon doanya, mohon supportnya dari warga negara Indonesia. Ya, begitu. Baik, Mas Heru, kita semua di Indonesia mendoakan semoga teman-teman selalu sehat dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Amin. Terima kasih, Mas Rahendro Heru Bowo, relawan Indonesia Global Peace Convoy. Terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali.